Try to get me in a room, yeah. Everybody wanna talk, why? Always coming with the tunes, they know I'ma take it far, right? Something I already knew, yeah. Never needed your applause, nah. They been saying it's a fluke, this is not a false alarm, nah, it's not. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Mahdudin Sahbis SCNSI, dosen di Universitas Prima Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program studi akuntansi. Saya menjadi dosen di Universitas Prima sejak bulan September tahun 2015. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen untuk kunjung kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT untuk bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi perkebunan dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini secara spesifik mempelajari tentang bidang akuntansi yang fokus pada pencatatan dan pengelolaan informasi keuangan terkait kegiatan usaha perkebunan. Bisnis perkebunan biasanya meliputi pengelolaan tanaman seperti kelapa sawit, karet, teh, kopi, dan lainnya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah 1. Mampu menguasai konsep teori dan fungsi akuntansi maupun fungsi bisnis pada berbagai tipe organisasi. 2. Mampu menguasai ruang lingkup usaha perkebunan. 3. Mampu menguasai kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan. 4. Mampu menguasai akun-akun usaha perkebunan. 5. Menguasai akuntansi aset lancar. 6. Mampu menguasai akuntansi persediaan. 7. Mampu menguasai akuntansi aset tetap. 8. Mampu menguasai akuntansi aset tidak berwujud. 9. Mampu menguasai akuntansi aset biologis. 10. Mampu menguasai akuntansi kewajiban lancar. 11. Mampu menguasai akuntansi kewajiban jangka panjang. 12. Mampu menguasai akuntansi ekuitas. 13. Mampu menguasai akuntansi pendapatan. 14. Mampu menguasai akuntansi beban. 15. Mampu menyusun laporan keuangan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan case-based learning, serta perkuliahan dilakukan dengan metode blended learning, yaitu pembelajaran secara tatap muka, langsung, dan pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom dan pada universitas. Selama proses perkuliahan, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berdiskusi dan tanya jawab mengenai materi perkuliahan baik secara langsung maupun melalui grup WhatsApp kelas. Dan materi perkuliahan dapat diakses melalui SPADA yang disediakan oleh universitas. Adapun sistem penilaian perkuliahan terdiri dari yang pertama, kehadiran sebanyak 10%, kedua, UTS sebanyak 30%, ketiga, UAS sebanyak 40%, 4, tugas sebanyak 20%. Untuk gambaran yang lebih jelas, mari kita simak cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Baik, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan pertemuan kita yang ke-15 sebelum kita menggelar akan UAS. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas dari pertemuan pertama sampai dengan ke-14 bahwasanya itu semua berkenaan dengan laporan keuangan di akuntansi perkebunan. Nah, jadi output daripada semua yang kita bahas itu adalah merupakan laporan keuangan. Siklus akuntansi itu adalah merupakan laporan keuangan, ya. Baik. Nah, jadi ini kita akan membahas laporan keuangan. Nah, ada yang sudah tahu sebelumnya laporan keuangan yang apa? Nah, jadi laporan keuangan itu sebenarnya adalah merupakan laporan yang bersifat sistematis, baik, yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan atau stakeholder untuk pengambilan keputusan. Jadi mungkin lebih mudahnya sebetulnya laporan keuangan itu adalah merupakan apa, ya. Sama dengan kita, minggu depan kita akan melaksanakan ujian. Nah, setelah ujian kita akan menghasilkan ada namanya KHS, kartu hasil studi. Nah, perhatian di situ kan ada nilai. Nah, jadi dari laporan itu tentu kan kita akan menggunakan sebagai bahan evaluasi. Jadi saya kemarin ini kurangnya di mana ya? Penyebab kurangnya nilainya ini kan tidak sesuai ekspektasi. Masalahnya gimana ya? Apakah mungkin masalah di absensi? Apakah mungkin masalah tidak mengerjakan tugas? Atau mungkin malah susah pengerjaan ujian yang tidak maksimal? Nah, jadi laporan keuangan itu adalah merupakan salah satu alat indikator yang digunakan oleh stakeholder pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sebagai evaluasi yang sudah berlalu. Apa kira-kira yang akan kita koreksi sebagai bahan evaluasi untuk ke depan ini? Kan perusahaan itu harus berkewajiban. Nah, jadi
Setiap apapun yang dilaporkan dalam laporan itu dijadikan sebagai bahan evaluasi. Nah, jadi kita menyusun laporan keuangan 31 Desember tahun 2005. Seandainya perusahaan itu berdiri 1 Januari tahun 2020, jadi saldo kasnya itu adalah merupakan saldo kumpulan kumulatif mulai dari tanggal pendirian ke tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2005. Nah, jadi semua item yang ada di laporan neraca itu merupakan saldo. Berarti kumulatif mulai dari awal pendirian perusahaan sampai dengan tanggal laporan. Ya, jadi dia berisi terkait situ yang mana kas, yang mana piutang, mana persediaan. Kalau memang ada bibit beban biaya yang mukanya juga disampaikan di situ. Yang mana yang menjadi aset petangnya. Nah, begitu juga sisi pasiennya. Yang mana sih yang menjadi kewajiban dia, kewajiban operasionalnya, kewajiban atas pinjaman banknya. Nah, termasuk juga di situ adanya nanti ekuitas atau modal akhir si pemegang saham. Oke. Nah, terus ada laporan arus kas. Nah, jadi di sini ada 3 laporan arus kas. Adanya dari aktivitas operasional, berarti ini semua aktivitas masuk dan keluarnya uang. Ini akibat daripada aktivitas operasional. Misalnya, perusahaan perkebunan, dia menghasilkan sawit. Berarti dia jual sawit, tentu ada kas masuknya, kas infonya. Dia jual sawit kan itu atas aktivitas operasionalnya. Kan usahanya di kebun sawit. Berarti dia jual sawit. Berarti setiap penjualan sawit, pasti dia menerima uang. Jadi uang itu dibukan pada aktivitas operasional. Terus untuk menghasilkan produksi sawit tadi, tentu dia upah hari kerja. Nah, jadi gajinya beban kerjanya juga dalam aktivitas operasional. Tentu dia ingin membeli pupuk. Kalau memang pupuk kegiatan bukan ini kegiatan pemeliharaan. Seperti yang sudah kita bahas pada saat pembentukan aset total. Berarti perkebunan ini kan dia ada 4 tahun fase pembangunan unggul. Berarti beban yang dikeluarkan pada saat fase ini adalah merupakan dikapitalisasi atau merupakan investasi. Karena perolehan aset tetap itu kan bisa dibagi sendiri atau kita bisa beli. Ini kan kalau memang dia tumbuh, ini kan kita bangun sendiri. Berarti mulai dari tahun 0 sampai dengan tahun ke-4, berarti semua keuangan yang dikeluarkan ini adalah merupakan beban investasi. Nah, jadi kalau bukan tadi ada definisi beban pemupukan, tentu kan akan ada pemupukan tanaman muda. Nah, yang kita masukkan dalam kategori beban di sini adalah pemupukan yang sudah tanaman memasuki fase komersil atau sudah tanaman yang menghasilkan. Nah, terus ada lagi pembelian untuk alat panen. Nah, itu kan juga termasuk dalam aktivitas operasional. Nah, jadi semua beban yang dikeluarkan atau yang diterima pada saat untuk kegiatan operasional perusahaan itu dimasukkan ke dalam kegiatan operasional. Nah, yang kedua adalah aktivitas investasi. Nah, ini pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan itu dalam kegiatan investasi. Nah, jadi apa saja sih penambahan investasi dia selama 1 tahun pelaporan? Apakah ada melaksanakan pembelian mesin baru atau ada penambahan tanaman baru atau ada penambahan inventaris yang baru kendaraan. Jadi ini untuk kegiatan untuk investasi. Nah, terus yang ketiga adanya aktivitas pendanaan. Yang disebut dengan pendanaan berarti kita ada menggunakan dana dia ketiga dua perusahaan. Termasuk di situ dari seandainya adanya penambahan modal gitu, misal masuk dalam sini. Atau kita akan mengambil atau membayar cicilan. Misalkan ada pencairan kredit baru masuk ke dalam aktivitas pendanaan. Terus kita ada bayar tuh. Kan tentu kan utang pasti akan kita bayar tuh, pokok dan bunga. Dengan berlaku pendanaan. Nah, jadi apa sih maksudnya kenapa juga bagi investasi?
Bisa nggak Pak? Seandainya kalau seandainya ini kita buat aja dalam sempurna hati, boleh aja. Cuman kan semuanya kan ini kan lagi-lagi laporan keuangan itu disajikan secara terstruktur dan sistematis. Kan kok orang bisa memenuhi laporan ini. Ini sebetulnya pengeluaran dari apa untuk apa? Tapi harus bisa dicari kaya. Yang mana sih yang memang untuk pengeluaran nanti? Kalau mungkin kan kegiatan operasional. Yang mana sih yang pengeluaran untuk kegiatan investasi? Nah, ini kan uang uang yang sudah dikeluarkan untuk investasi, seandainya saya dipegang tangan, kamu menentukannya. Yang sudah saya sertakan modalnya untuk kegiatan investasi, yang kamu sudah investasikan yang mana sih? Kita sudah ada muka tanaman seluas 100 hektar kelapa sawit. Oke, yuk sama-sama kita lihat. Kalau memang saya tidak yakin ke kamu untuk membuktikan apa yang kamu sampaikan, tentu saya akan lihat ke tanah baik. Benarnya sudah 100 hektar, sudah bagaimana sih progresnya? Sudah berapa nih uang yang sudah tertanam dalam tubuh 100 hektar? Kan harus ada di dalam laporan cash flow investasi. Nah, jadi itulah yang ada di dalam laporan arus kas. Oke? Nah, jadi ini semuanya kan datang dari alur proses siklus. Jadi siklus akuntansi. Nah, itu yang pertama tentu dimulai dari penjurnalan, pencatatan. Dasar kita menjurnal atau dasar kita mencatat itu datangnya dari bukti. Apa sih buktinya? Tentu adanya bukti atau bukti tansi. Misalnya, saya pergi beli dulu, ada belanja. Misalkan saya belanja ke Indomaret, tentu saya akan dikasih story. Bahwasanya saya sudah belanja, misalkan membeli satu botol yang besar dengan harga misalkan 5.000, pasti dia akan kasih saya stroke. Nah, terkadang kalau bisa kita lihat kalau di situ, kalau memang kasir kami tidak memberikan tanda bukti, itu akan dikasih diskon. Itu justru mungkin masalah yang kita beri gratiskan. Karena masalahnya sama si penjual itu juga merupakan dokumen. Kita pun sebagai sekutu itu juga merupakan dokumen. Inilah data awal untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi adanya jurnal, adanya pencatatan, berarti itu adanya bitansi. Nah, jadi sama orang mengumpul itu harus didokumentasikan, diarsipkan. Nah, jadi kita catat, apakah ini penerimaan lunas? Apakah penerimaan B? Dan sebaliknya, apakah pengeluaran kas? Ataukah pengeluaran B? Sama dengan kita belanja satu barang. Apakah kamu membayar yang tunai di kas kau? Apakah kamu menggunakan kartu debit? Berarti itu sudah pengeluaran dari reguler. Nah, jadi semuanya itu akan di jurnal. Nah, setelah di jurnal, baru mulai kita posting nih ke perusahaan. Jadi yang awalnya kita jurnal semua pemasukan kas, pengeluaran kas, pemasukan bank A, pengeluaran bank, semua bank yang kita miliki, ini kan tidak boleh lagi kita campur lakukan. Sudah mulai kita hilang boleh. Makanya kita bilang dalam pemesanan. Untuk memudahkan, seandainya nih saya pimpinan kalian nih, misalkan kamu nih manajer keuangan dan saya mau tahu sih berapa sih saldo bank kita per hari ini. Coba kalau saya kamu tuh hukumin, misalkan nggak ada B, kamu tuh hukumin itu penerimaan dan pengeluaran dalam satu buku besar. Kamu akan bisa sampaikan dari teman saya. Saya mau saldo bank A sekarang berapa sih? Nah, kalau dia menggunakan buku besar, tentu kan sudah bisa langsung nambah kok. Atau misalkan piutang nih, kita misalkan ada piutangnya ada untuk 8 perusahaan yang berbeda. Kalau seandainya saya misalkan berapa sih piutang kita sama perusahaan PT X, tentu kamu tidak akan bisa memberikan data itu ke saya kalau seandainya itu di dalam satu keranjang pesan. Nah, makanya kan harus kita mulai kita buat di rak-raknya. Itu yang disebut dengan buku besar. Jadi kita posting itu.
masing-masing besar. Nah, setelah itu baru kita membuat neraca saldo. Dari uji besar kita sudah bisa membuat neraca awal bulannya. Neraca awal berdasarkan aktivitas murni dari aktivitas keuangan kita. Misalnya, kalau saya bisa nggak Pak kita buat laporan keuangan sampai dengan tanggal 15 atau tengah bulan? Bisa. Tidak ada masalah. Yang penting, kamu harus membukukan rencana di awal itu terjadi. Bukukan terjadi, bukan terjadi, bukan. Makanya laporan keuangan itu sebetulnya harus tepat waktu. Kalau laporannya sudah horor, misalnya ini bulan Juni, laporan bulan Mei kita belum ada. Jadi laporan bulan berapa yang sudah ada SR? Lalu laporan apa yang bisa kita ambil keputusan dengan bulan kemarin? Sementara kompetitivitas sangat kencang. Nah, jadi makanya semakin kita mendapatkan informasi yang cepat, tentu keputusan bisa diambil signifikan. Nah, jadi setelah itu baru kita menyesuaikan adjustment. Apa sih yang kita perlu adjustment? Pertama, kan tentu ada yang sudah kita keluarkan. Misalnya, kita gajian setiap tanggal 1. Kan kita kerja dulu baru gajian loh. Kan nggak mungkin dong gajian yang baru kerja. Kalau ada beriman tuh saya juga mau. Tentu kan kita kerja dulu. Kerja dulu saya selama bulan Mei, baru saya gajian di tanggal 1 Mei. Nah, sementara kan laporan Mei, kita sudah harus ditutup per tanggal 30 Desember. Kan sudah saya sampaikan dalam laporan laba rugi itu harus diubah sesuai dengan periode terjadinya. Nah, berarti kan di 31 Mei berarti kita sudah keluarkan. Berarti kita sudah terima beban gaji bulan Mei, kreditnya kita gaji. Kan seperti itu. Kan kita perlu adjustment. Kan transaksi pun belum ada. Uang keluar belum ada. Tetapi kita harus melaksanakan adjustment bebannya. Kita harus akui bebannya itu sesuai dengan periode terjadinya. Karena kita sudah kerja di bulan Mei dan sudah tutup buku bulan Mei, berarti beban gajinya harus kita berikan di bulan Mei. Tinggal pembayarannya, makanya kredit utang. Nanti realisasi kasnya atau realisasi ini kan nanti di bulan Juni kan sudah 4 bulan. Yang pertama kita perlu adjustment. Nah, yang kedua kan kita memiliki aset kotak. Aset kotak ini kan dia kan kategorinya itu yang memiliki masa manfaat atau ekonomi itu lebih dari 1 tahun buku. Nah, berarti dia kan harus ada yang disebut dengan beban penyusutan. Berarti kan kita adjustment tuh. Apa sih beban penyusutan ini? Nah, sehingga setelah kita selesaikan adjustment, makanya bisa tersusunlah laporan keuangan. Laporan keuangan yang ada 5 tadi. Laporan bersih, sudah bisa kita susun. Laporan likuiditasnya sudah bisa kita susun, laporan posisi keuangannya sudah bisa kita susun, laporan cash flow ya sudah bisa kita susun. Oke. Nah, itulah laporan keuangan. Bisa ya? Nah, untuk apa sih sebetulnya laporan keuangan? Kan seperti itu ya. Nah, laporan keuangan itu adalah seperti kita sampaikan dari di awal. Pengguna laporan keuangan itu kan stakeholder. Banyak pemangku kepentingan. Yang paling utama itu adalah untuk si manajemennya, untuk dia mengetahui sebenarnya gimana sih sebetulnya kinerja saya. Kira-kira apa sih yang harus saya perbaiki nih? Setidaknya untuk bulan depan, 3 bulan ke depan kan harusnya kan minimal setiap bulan itu harus dilaksanakan evaluasi itu sebenarnya. Salah satu bahan evaluasi capaiannya kinerja keuangan. Kan semuanya kan setiap aktivitas ujung-ujungnya kan kita untung berapa. Tapi kalau sudah yang dibahas kita rugi berapa, itu biasanya semuanya sudah beda. Itu kan untung nih. Kinerja kita menghasilkan keuntungan ini berapa nih? Karena kan bagi si manajemen kan ada bonus di sini. Benar nggak sih? Akan ada reward atas pencapaiannya. Nah, makanya di situ dia ada menyusun strategi apa sih yang perlu kita perbaiki lagi dengan aktivitas kita kemarin.
Strategi apa sih yang perlu kita buat? Ya kan akan terjadi evaluasi nih. Yang pasti, kalau orang mengevaluasi, itu pasti akan untuk perbaikan, bro. Kan nggak mungkin orang mengevaluasi untuk yang nggak baik, ya. Oke? Nah, terus gimana sih rencana kerja kita, target-target yang kita tetapkan? Kan seperti itu kan. Nah, terus juga adanya investor atau pemegang saham, tentu dong. Dia sangat berkepentingan di dalam keuangan. Saya mau, intinya kan saya sudah kasih poin ke kalian. Saya sudah percayakan kalian untuk bawa uang saya. Keuntungan sama saya apa? Kan seperti itu. Ya. Terus ada kreditur. Bisa lembaga keuangan, perbankan. Ini bisa jadi perusahaan. Kan gitu. B2B. Jadi tentu mereka sangat berkeinginan nih. Mereka yang ngelihat sebetulnya kamu mampu nggak sih bayar bangun gitu. Ada loh perusahaannya itu, perusahaannya ada. Kalau seandainya dia kita kasihkan modal atau dalam bentuk utang, dia nggak sanggup bayarnya. Karena masalahnya sudah besar banget. Aktivitas ini sudah tidak normal lagi. Kan seperti itu. Kan kita sama dengan kalian. Kalau saya minjam uang ke kalian, tentu kalian akan lihat saya kok. Bapak mampu nggak sih sebenarnya bayar utang ini? Memang nggak bayar sekaligus dong gitu. Misalnya saya minjam sama kamu misalkan 10 juta gitu. Saya akan bayar sama kamu setiap bulannya 1 juta. Pasti kamu akan menilai saya kan, Bapak mampu nggak kira-kira bayar 1 juta 1 bulan ya? Sama dengan B. Nah, jadi anak-anak saya dari laporan keuangan. Nah, pemerintah regulasi terutama perpajakan lah ya, karena kan negara juga membiayai operasional perusahaan ini kan tentu harus ada pendapatan. Karena itu pendapatan negara yang kan adalah dari penerimaan pajak. Nah, laporan keuangan menghasilkan keuntungan. Berapa sih keuntungan pajak di situ? Dan bisa diambil sebagai pajak. Oke ya. Nah, lanjut. Karakteristik kemampuan nih. Ini yang kamu sebenarnya. Pertama itu harus relevan ya. Laporan keuangan itu harus bisa digunakan untuk keputusan. Jadi makanya laporan keuangan itu pemegang saham itu kan nggak mesti harus sarjana akuntansi, kan nggak mesti harus soal ekonomi. Kalau seandainya saya dokter, boleh nggak saya menjadi direktur? Boleh. Atau justru saya ada laporan SMA, boleh nggak saya jadi investor? Boleh. Selama saya menjadi modal kan. Cuma bantu saya untuk bisa ngebaca laporan keuangan. Kan nggak mesti harus investasi di dunia ekonomi atau akuntansi. Nah, makanya harus relevan laporan keuangan tersebut. Harus memiliki ada informatif. Kita ungkapkan semua apa sih yang memang terjadi di perusahaan. Terus juga dapat diandalkan. Harus netral bahwa jujur. Jangan laporan keuangan itu malah menyesatkan pengambil keputusan ini. Oke? Terus dapat dibandingkan untuk bisa dievaluasi nih dari periode yang sebelumnya. Terus dibandingkan. Nah, dengan perusahaan yang sejenis ini gimana kira-kira sih kita? Kan harus ada dong semangat. Terus dapat dipahami, jelas dong. Kalau seandainya laporan nggak dipahami, apa yang kita putuskan gitu. Sama dengan apa yang sampaikan hari ini dong. Kamu nggak paham apa yang kita simpulkan. Oke? Nah, terus tepat waktu ya, dong. Bisa kita ambil keputusan, bisa kita simpulkan kan kalau memang pada waktu yang pas. Benar sih. Kalau sudah ibaratnya misalnya begini, kita makan. Kalau sudah sampai dia, misalnya kita makan nasi deh, kalau sudah jadi bubur di mana? Kan sudah ngapain itu? Tinggal cari ayam dong jadinya, biar jadi bubur ayam. Nah, jadi intinya harus keputusan ini kan sangat berdasarkan. Keputusan itu harus tepat waktu, makanya harus ada bahkan di keputusan. Nah, terus dapat diverifikasi. Tentu terus laporan ini untuk memastikan bahwasanya tidak ada salah bagian yang bersifat material, tentu harus ada diperiksaan. Ada internal kontrol, ada eksternal kontrol. Dan bisa ditelusurin di bukti. Dari 10 juta bisa ditelusuri ke awal. Oke? Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya laporan keuangan itu adalah merupakan satu kesatuan yang utuh. Meskipun dia ada 5 laporan tadi, itu masing-masing terkait. Karena masing-masing itu menjelaskan laporan yang lainnya. Jadi merupakan satu simpul sebenarnya. Tidak ada yang bisa kita hanya siapkan ini, siapkan laporan ini aja. Nggak bisa juga, harus ada laporan cash flow-nya.
untuk memastikan bagaimana sih sebetulnya efektifnya kita menjadikan penjualan kita itu produksi kita menjadi tas. Nah, jadi makanya ini sebetulnya untuk membuktikan bahwasanya semua angka dan saldo yang di laporan keuangan itu yang benar adanya dan diterima secara umum secara standar. Standar keuangan kita yang hari ini sekarang merupakan standar akuntansi keuangan. Oke, nah sampai di sini mungkin bisa kita diskusi. Ada yang kurang jelas dari ya atau mungkin ada hal yang mau kita diskusikan dari yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, nah sebelum saya nunggu diskusi dari kita, ini untuk password PDJ lah. Oke, nah silakan. Ada yang oke silakan. Oke, nah apa perbedaan hasil lancar dengan hasil tidak lancar? Nah, hasil lancar itu yang bermutasi selama satu siklus laporan keuangan. Jadi dia adanya penambahan, adanya pengurangan. Kalau dia lancar, itu dia akan bermutasi selama satu siklus laporan keuangan mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sedangkan aset tidak lancar, yang dia bermutasi itu tidak dalam 1 tahun. Bisa jadi mungkin 2 tahun, atau justru dia tidak dalam basic. Nah, misalkan nih, aset tidak lancar kan aset peta. Kan nggak mungkin dong. Kalau saya kan tiap tahun saya jual bangunan, buat bangunan, berarti saya usahanya peste. Berarti itu merupakan persediaan saya dong. Berarti persediaan barang dagangan saya itu ya bangunan, memang saya developer gitu. Meskipun atau mungkin saya soal mobil, jadi mobil itu memang bagi orang itu aset, tapi sama saya itu merupakan aset lancar. Jadi persediaan kalau memang itu saya jual belikan. Tapi kalau yang maksudnya aset tidak lancar itu adalah merupakan aset dan utang jual belikan. Nah, jadi dia bilang bermutasi pertama berkurang selama 1 tahun dan bisa lebih. Itu maksudnya daripada perbedaan hasil lancar dengan hasil tidak lancar. Bisa? Ada lagi? Pada laporan keuangan, bagaimana kita mengetahui suatu usaha itu sehat atau tidak? Oke. Nah, jadi dari laporan keuangan sebenarnya kita bisa mengetahui suatu perusahaan itu sehat atau tidak sih, yang sebetulnya harus kita menggunakan alat ukur yang lain, itu menggunakan rasio keuangan. Jadi dengan laba yang tinggi juga, itu juga perusahaannya sehat. Misalnya adanya cash ratio, kita kan harus lihat tuh kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dia. Sanggup gak sih dia bayar utang gitu? Jangan-jangan dia satu bayar utang, berarti kan dia sanggup, berarti kan perusahaannya gak sehat. Nah, jadi gimana Pak dengan laba yang ini? Jangan-jangan jualan miliaran, jualan kredit semua, atau jangan-jangan tidak melaksanakan cut off bisa batas penjualannya, jadi digabung itu dengan penjualan yang sebelumnya atau tahun sebelumnya, tahun ke depan atau tahun sebelumnya, sehingga pendapatan lebih tinggi. Jadinya earning management. Nah, jadi untuk mengetahui bahwa salah satu perusahaan itu tidak atau perusahaan sehat, kita harus menggunakan rasio laporan keuangannya. Kita harus menggunakan rasio untuk melihat bagaimana sih sebetulnya persentase kemampuan dia untuk melunasi kewajiban dia. Terus bagaimana kita pengembalian dia kepada investasi yang sudah dilaksanakan. Seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Lagi Pak tentang apa perbedaan neraca dan laporan bank. Baik, perbedaan laporan neraca dan laporan laba rugi. Neraca itu adalah merupakan kumpulan aktivitas uang masuk dan uang keluar. Adanya pembelian aset. Nah, sedangkan kalau untuk laporan laba rugi itu adalah merupakan kegiatan usaha. Apa sih penjualannya saya kalau satu periode ini? Berapa sih beban yang sudah saya keluarkan satu periode ini? Nah, sedangkan kalau yang di neraca itu adalah merupakan mutasi pergerakan antara gambaran aset yang dimiliki itu. Sedangkan kalau laba rugi itu adalah merupakan gambaran kegiatan usaha ya. Dia sudah sampaikan selama 1
Itu satu aku. Oke? Ada lagi? Oke? Ada lagi yang kurang gas kira-kira terkait dengan laporan keuangan? Oke. Kalau begitu, kelas bisa kita cukupkan. Terima kasih. Selamat malam. Demikian video pembelajaran ini saya sampaikan sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK UKT PT untuk bidang pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.